صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Abul Qasim sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang saya muliakan Al-Walid Husin bin Abdul Qadir Al-Tawilah dan segenap para habaib yang hadir, Al-Habib Ali, Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ali, Al-Habib Umar, dan semua yang para habaib yang hadir, akhina Muhammad bin Husin Al-Tawilah, dan sedoyo para hadirin, para jamaah kota MYT, wabil khusus kepala kita semuanya Al-Habib Fahmi, asyiknya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Alhamdulillah ya ikhwan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa berkumpul-kumpul di sini. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama pernah mengatakan fi si'atil akhlaq kunuzul arzaq. Di dalam keluasan akhlak terdapat keluasan rezeki. Artinya apa? Seorang semakin baik akhlaknya, maka akan semakin luas pula rezekinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga majelis ini menjadi sebab akhlak kita senantiasa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Itu akhlak. Baik itu ustaz, baik itu pedagang, baik itu tukang masak, baik potong, baik itu pekerjaan apapun yang ada di dunia ini, semua membutuhkan akhlakul karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak contohnya. Sekarang bahkan orang-orang barat, orang-orang luar mengkaji akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan dalam bisnis mereka meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW supaya bisnisnya ramai laris. Contohnya apa? Ketika ada pembeli datang, selamat datang. Itu semua akhlaknya umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka, orang-orang selain umat Nabi Muhammad SAW, mereka mencari-cari apa resep-resep dari Nabi Muhammad SAW supaya menjadi orang dicintai orang, supaya begini, supaya begini. Tidak lain tidak bukan adalah akhlakul karimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'u bi husni khuluqikum wa basni wajhikum. Atau kama qala. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa menjadikan semua makhluk ini dunia cinta sama kamu. Walaupun kamu bagi-bagi duit, walaupun kamu bagi-bagi duit terus, itu tidak bisa menjadikan semua orang cinta kepadamu. Akan tetapi ada dua hal yang bisa menjadikan engkau dicintai oleh semua orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad SAW memberikan resep-resep. Ada beberapa hal kalau kita lakukan, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, husnul khuluq, baiknya akhlak. Kita upayakan, berusaha kita setiap hari, setiap kita hadir majelis, kita hadir majelisnya orang soleh-soleh, kita menuntut ilmu, tidak lain tidak bukan kita cari akhlak-akhlak baik dari orang-orang baik. Supaya apa? Kita tiru, nanti ketika kita pulang, kita tularkan kepada anak istri kita tularkan kepada keluarga-keluarga kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya juga, athqalu ma yudha fil mizan taqwallahu husnul khuluq. Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu husnul khuluq. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, paling banyak penyebab orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab orang itu bisa masuk ahli surga, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah takwa.
akhlake sae gak takwa ya gak iso mlebu surga nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlake sae mesem-mesem nggih semoga tapi enggak menjalankan perintah Allah nggih sulit untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallah. Kita yang pertama makna takwa itu apa? Takwa itu kita jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Takwa yang pertama itu kita jauhi seluruh larangan Allah. Yang kedua, kita lakukan perintah-perintah Allah. Ketiga, kita lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW semampu kita. Semampu kita, sekecil apapun semampu kita bisa kita lakukan. Kita lakukan, kita ditulis orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadi penyebab paling banyaknya orang menjadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq. Adalah akhlak yang baik. Misalnya ono wong muring-muring, kita kuat ngompet gak balas, itu akhlak yang baik. Ada orang cemberut, kita balas senyuman, itu wabot. Tapi itu juga wabot dalam timbangan amal ibadah kita. Jangan pikiran kita itu, oh ibadah itu kudu sembayang, kudu maca Quran, kudu gini. Enggak. Ibadah itu luas, al-ibadah al-wasi'. Ibadah itu luas. Kita berbuat baik dengan orang itu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, mudaratun nas sedekah. Kita bisa nuruti karepe wong. Wong iki sing enak ya apa tak turuti karepe. Misalnya ada pembeli, misalnya kita nurut, ada pembeli, ada ibu-ibu ruwet. Iki Pak, aku ndelok iki ndelok iki. Jenengan gak jengkel, aduh, delok tok gak tuku-tuku. Jenengan sabar. Itu jenengan sudah mendapatkan pahala sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jenengan sudah mendapatkan martabat akhlak yang baik. Dan itu juga nanti dinilai sama Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini agama yang sangat indah dan itu semua sudah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhlak kita yang baik, mungkin yang suami baik kepada istrinya, gak muring-muring. Yang istri gak terlalu ngomel-ngomel kepada suaminya. Mungkin yang anak nurut kepada bapaknya. Mungkin yang bapak merahmati anaknya. Itu sul karimah. Kalau dilakukan, maka kehidupan di dunia ini semuanya akan baik. Tidak lain tidak bukan, itu termasuk tujuan misi Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Ada orang yang nanti di akhirat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah mereka yang ketika di dunia mereka berusaha menjadi orang yang berbuat baik, berakhlak yang baik. Semoga kita semua termasuk itu semua. Amin ya rabbal. Dan ada beberapa amal yang kalau kita lakukan itu bisa menjadikan akhlak kita baik. Apa itu? Yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ruhnya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis mungkin kalau dia suka ngomong-ngomong kotor, suka misu, kalau lisannya banyak dibuat Nabi Muhammad SAW, Allah akan menjadikan lisannya itu berat misu. Kalau orang matanya mungkin jelilatan, suka maksiat, kalau orang itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membantu matanya untuk menjaga jelilatan. Orang mungkin tangannya suka nyolong, suka berperilaku jelek dan hal lain, mungkin suka namper orang, suka berperilaku jelek. Kalau dia sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk orang itu senantiasa berbuat baik. Tidak lain tidak bukan, ini merupakan kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yajtami'u fi sadril mu'min ithnain. Kurang lebih makna hadisnya, akan berkumpul dua hal dalam hati seorang yang mukmin. Apa itu? Yang pertama adalah bukhul, sifat bakhil, dan yang kedua adalah su'ul khuluq, jeleknya akhlak.
Artinya apa? Kalau orang semakin banyak sholawat, semakin memperkuat imannya, otomatis orang itu semakin lumpuh. Dan otomatis dia dijauhkan dari akhlak-akhlak yang baik. Semoga buah dari majelis ini kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan akhlak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ayat ini sering kita dengar, cuman kita nggak pernah angan-angan. Apa itu? Mungkin kalau di masjid jamek, di masjid-masjid itu mesti ayat ini didengung-dengungkan. Apa itu ayatnya? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Mungkin ayat ini sering kalian dengar, mungkin di masjid jamek kalau mau subuh, mau maghrib, ayat ini senantiasa diulang-ulang. Yang tidak lain tidak bukan itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada orang yang tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat kalau orang tidak memiliki akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Allah akan hanguskan pahala amal ibadahnya dan engkau tidak akan merasakan itu. Dan ayat sebaliknya, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ayat selainnya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Allah Subhanahu wa taala pernah memuji dalam Al-Qur'an orang yang benar-benar sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat saat itu ketika berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melirihkan suaranya. Begitu Nabi. Na'am ya Rasulullah. Suaranya yang aslinya keras. Orang Arab itu mungkin kalau ngomong teriak-teriak keras. Akan tetapi ketika di depan Nabi Muhammad SAW, hadir ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Dia melirihkan suaranya, dia berbuat akhlak, berbuat baik dengan Nabi Muhammad SAW, berakhlak baik dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala senang sama orang itu dan memuji orang itu. Dan katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Itu loh bener, iku loh takwa. Siapa? Mereka yang dalam kehidupannya memiliki akhlak yang baik. Semoga kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik dan semoga kita menjadi orang yang ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga akhlak-akhlak kita pulang menjadi akhlak yang baik dan semoga kita bisa senantiasa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pula anak cucu kita, keluarga kita, anak istri kita, pegawai kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, semuanya menjadi akhlaknya menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.